Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Pada kesempatan kali ini Tresno Tani mau menampilkan konten tentang penanaman bawang merah di Raya 2 atau di Apitan. Oke, kita simak berikutnya. Keng kidul. Keng kidul. Toyone kidul soalnya sing wonten. Oke Mas Bos, sebelum kita melakukan penanaman bawang merah, kita spray dulu lahan kita menggunakan herbisida pratumbuh. Kita menggunakan Gold. Jadi nanti biji-bijian yang ada di lahan bawang merah kita tidak tumbuh menjadi rumput. Seperti itu, kita berangkat ini subuh supaya nanti tidak berdampak ke tanaman sekitar dari lahan bawang merah Tresno Tani. Karena di saat subuh atau dini hari itu tidak ada angin yang berembus. Kalau ada angin itu beresiko berdampak kepada tanaman sekitar bawang merah Tresno Tani. Apalagi tanaman yang ada di arah angin tersebut. Nah, itu bisa berdampak. Kemudian ini kita ada sisa dekomposer yang kemarin kita tambahi volume air di tempat penyimpanan, di tong penyimpanan. Terus kita mengambilnya juga menggunakan wadah yang lain, tidak menggunakan tempat pengoplosan. Jadi nanti air yang ada di tempat penyimpanan itu tidak terkena bekas daripada herbisida pratumbuh yang kita berikan. Jadi di tempat penyimpanan itu nanti digunakan untuk penyepraian secara berkala di kemudian hari. Sebisa mungkin jangan sampai obat-obatan yang berdampak buruk ke tanaman sisanya itu masuk ke tong tersebut. Toh kalaupun nanti ada yang masuk, kita buang dan kita isi dengan air yang baru seperti itu. Ini berhubung masih ada sisa dekomposer, kita maksimalkan sampai nanti beberapa kali penyepraian. Seperti itu, berhubung masih ada, makanya kita maksimalkan saja seadanya. Syukur-syukur menambah nutrisi dari tanaman atau lahan kita. Oke, ini sebelum kita melakukan penanaman, kita juga melakukan penyiraman terlebih dahulu. Supaya nanti umbi yang ditancapkan itu bisa menancap dengan kuat. Agar nantinya pengakarannya juga kuat. Jadi tidak gampang goyah atau lepas saat kita melakukan penyiraman di kemudian hari. Ini tekstur dari lahan bawang merah Tresno Tani ini cenderung berpasir. Jadi ini kalau kita sirat gitu, dia bisa meluber ke kanan atau ke kiri. Nanti dia kembali ke got daripada air tersebut terserap ke dalam tanah. Jadi perbandingannya yang masuk ke dalam tanah dengan yang meluber ke kanan kiri itu lebih banyak peluangnya untuk yang meluber. Makanya ini Tresno Tani mengasih penggaritan atau sogrok di sisi dari bedengan bawang merah ini. Supaya nanti hasil dari penyiraman kita itu tidak kembali lagi ke got. Seperti itu kita kasih space. Dan nantinya ini akan kita tembok dulu sebelum nanti kita melakukan pemupukan dasaran. Ini belum dikasih pupuk dasar karena Tresno Tani emang menunggu lahan ini kita tembok dulu sebelah pinggirnya. Jadi nanti supaya maksimal. Kalau kita sebarkan sekarang, pupuk dasarnya itu beresiko kembali ke got. Nah, makanya kita mengambil siasat atau strategi seperti itu. Ini lahan seperti ini sebenarnya termasuk kekurangan di dalam penanaman bawang merah karena lahan yang seperti ini itu sangat keras, jadi pengakarannya itu bisa saja kurang maksimal kalau strategi kita itu kurang tepat. Makanya ini di dalam penanaman raya atau musim kemarau, raya atau apitan, pokoknya di musim kemarau kita melakukan sistem penyiraman itu 2 kali siram, kemudian satu hari libur. Seperti itu terus menerus sampai panen.
Kalau kita tidak melakukan strategi seperti itu, maka tanahnya itu cenderung kering. Jadi nanti tanaman kita akan kekurangan air. Kalau yang ini lahan yang baru, sebelumnya ditanami oleh Kanjeng Romo itu dengan tanaman padi. Setelah padi dilakukan penyemplongan atau pembuatan bedengan, setelah itu dilakukan penanaman sawi. Setelah sawi kita bero atau nganggur dulu lahannya, itu kurang lebihnya ada sekitar 3 minggu lebih, bahkan hampir 1 bulan. Setelah itu Tresno Tani masukkan kompos dan juga dekomposer, olah lahan yang bagus, kemudian baru kita melakukan penanaman di apitan kali ini atau raya kedua atau walian. Nah, seperti itu istilahnya. Banyak soalnya istilahnya, ada apitan, bisa juga disebut raya kedua atau juga bisa disebut walian. Kalau yang lahan baru ini tanahnya agak mendekati hitam. Jadi ada agak hitam-hitamnya. Ini juga sangat bagus nantinya. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa di lahan yang baru ini dengan di lahan yang lama, yang bekas penanaman bawang merah. Oke, ini para Sri Kandi Dusun Pesulor sedang melakukan penanaman. Ini tetangga sendiri, Mas Bos. Ya, tetangga ini juga sudah malang melintang ke sentral bawang merah. Ini juga memanen atau tonjo atau penanaman seperti ini. Kemudian juga melakukan protol ataupun juga penalian bawang merah atau ombyok. Nah, itu ada diesel, itu pengairan dari Tresno Tani selain dari parit. Karena kalau dari parit itu kita mendapatkan jatah 1 minggu sekali, dan dengan tekstur tanah yang kering seperti ini kita membutuhkan banyak air dengan sistem penyiraman seperti tadi, 2 kali siram 1 hari libur. Kita nanti selang-seling antara air parit atau air irigasi dengan air sumber atau air pompa atau air diesel. Kebetulan ini proses mendapatkan air diesel itu juga agak susah karena solarnya itu juga rumit dalam pembeliannya. Kita harus mencari surat dari desa, surat keterangan dari desa untuk pembelian bahan bakar solar. Ya mungkin ada penimbun, makanya pemerintah memberi peraturan seperti itu. Dan ini ternyata tadi benihnya kurang, Mas Bos. Ini masih kurang 3 bak atau 3 bedengan yang di lahan yang lama. Kita akhirnya membawa atau mengambil benih lagi dari rumah. Ini sekitar 8 ombyok. Kita bawa ke lahan. Dan ternyata tadi juga masih sisa juga sih. Ini kurang lebihnya ada beberapa kilo ya. Kurang lebihnya ada 20 lebih lah. 20 kilo lebih. Oke, seperti ini. Oh ya, kita kembali lagi ke solar. Dalam pembelian solar kita harus mendapatkan surat desa dulu. Surat keterangan dari desa untuk pembelian solar, kemudian kita kasihkan ke SPBU. Di sana kita nanti mendapatkan barcode untuk pembelian solar tersebut. Dan itu juga ada batasannya atau kapasitasnya. Tresno Tani ini mengambil 1 bulan itu kapasitas 2000 liter untuk proses penanaman bawang merah ini. Karena ini juga membutuhkan banyak air dan juga padi dari lahan Tresno Tani, kemudian juga jagung. Jadi kita membutuhkan banyak bahan bakar. Ya mungkin itu kebijakan yang diambil pemerintah karena ketersediaan solar itu mungkin terbatas dan juga banyak pengepul atau orang-orang yang dalam tanda kutip curang untuk menimbun bahan bakar tersebut. Makanya diambil kebijakan yang seperti itu. Oke, ini jarak tanam dari Tresno Tani ini memakai 12 sogrokan 12. Kemudian dalam 1 kilan itu diisi oleh 3 umbi. Untuk lebih lengkapnya nanti kita memakai garisan ya di konten setelahnya. Dan ini ya, ini hasil penggaritan yang kemarin kita kasih space untuk melakukan penembokan. Dan ini juga sama Tresno Tani
sebelum dilakukan pemupukan atau pemupukan dasar, kita menunggu penembokan dulu baru kita melakukan pemupukan dasar. Jadi nanti biar maksimal. Nah, seperti ini Mas Bos, teknik dari penanaman bawang merah Tresno Tani di musim kemarau yang sangat panas kali ini. Kita memakai strategi seperti ini. Untuk konten berikutnya kita akan melakukan penembokan dan juga pemberian pupuk dasar. Kita nantikan di konten berikutnya. Oke, demikian dari Tresno Tani. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Tresno Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.